Ya maulid Nabi kan acaranya kan makan-makan, enak nggak sih makan-makan? Enak. Iya, kecuali maulid Nabi, ketika peringati maulid Nabi kita naik ke gunung bersihkan gunung. Orang nggak maulid ya wajar. Capek maulid, ini maulid makan, enak nggak? Enak. Salaman sama perempuan selesai pengajian enak atau enggak? Enak. Ya dikelilingi ibu-ibu, kita duduk di tengah, enak nggak ngisi pengajian? Enak. Tetapi kita sekarang bukan cari enak-enak atau tidak enak, tapi kita ingin mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wajar kalau seandainya awalnya hanya timbul karena pulih-pulih gunung, wajar mereka berbicara demikian kan. Maulid itu enak. Antum pernah ada makanan di Aceh dijual pakai daun yang dibakar? Nggak ada, dijual di pasar. Adanya khusus di Maulid Nabi. Itu makanan yang paling lezat itu. Ya, dibakar daunnya sudah kering, dibungkus nasi. Masya Allah. Gak ada warung yang bisa jual nasi seperti itu kecuali di Maulid Nabi. Enak sebenarnya Maulid Nabi, enak. Tetapi kita dalam beragama bukan enak dan tidak enak. Kita beragama adalah menundukkan hawa nafsu kita kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami oleh ikhwan? Kalau seandainya Maulid Nabi dalam bentuk kecintaan kepada Rasul, pasti para sahabat akan melakukannya. Atau pernah dengar kisah perang Uhud? Ya, ketika Rasulullah SAW dikepung oleh orang-orang musyrikin pada waktu itu, dan Rasulullah SAW masuk dalam sebuah lubang, diangkat oleh Talha bin Ubaidillah dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, dan Nabi SAW pada waktu itu beliau memakai pakaian besi 2 lapis. Talha bin Ubaidillah yang sebelumnya ada 14 sahabat Nabi dari kalangan Muhajirin dan Ansar, Nabi SAW berkata, siapa yang ingin membela saya hari ini? Ya, Rasulullah sudah terjepit dan isu Nabi SAW sudah terbunuh, sehingga ada sebagian sahabat yang sudah pulang lari ke Madinah. Dalam keadaan mereka terjepit, pasukan muslimin sudah berkurang. Iya, di tengah-tengah kegentingan, di tengah-tengah mereka telah mengepung Nabi, dan Nabi SAW berdarah kepalanya dan patah gigi seri beliau. Dalam keadaan lemah dan sakit, Nabi SAW pada waktu itu diangkat oleh Talha bin Ubaidillah, dan Talha bin Ubaidillah beliau dari ujung rambutnya sampai ke ujung kakinya ada 70 sayatan lebih di badan beliau. Sampai-sampai ada peta tertempel di kepalanya beliau, saking besarnya bocor kepala beliau radhiyallahu taala anhu. Di tengah sisa-sisa tenaga yang dimiliki oleh Talha bin Ubaidillah, beliau mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam ke sebuah batu. Diangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi, sebagai bentuk bagaimana nyawa Rasulullah SAW terjaga dan biar saya yang celaka. Iya, ini bentuk mereka memuliakan Rasul, bentuk mereka cinta kepada Nabi SAW, sehingga tidak bisa disaingi oleh siapapun manusia yang datang setelahnya yang mereka lebih cinta kepada Nabi SAW. Gak ada. Kalau itu bentuk kecintaan pasti mereka lakukan, apalagi cuma makan-makan enak. Bisa difahami? Malamnya ceramah maulid, memperingati maulid Nabi, makannya enak, subuhnya nggak ke masjid. Ya, bangun pagi jam 8, jam 9. Ada yang sholat, ada yang enggak. Gimana kamu mencintai Nabi kamu? Bisa difahami? Jelas ya? Jadi ahlul batil, ahlul bidah, ketika mereka meyakini sebuah kebidahannya, ya mereka yakin ini adalah sebuah ibadah. Yakin mereka dengan kejahilan dan kebodohannya mereka. Kemudian setelah mereka yakin inilah kebidahan, mereka ajak manusia kepada bidahnya tersebut. Ikut dengan apa yang kami amalkan, ikuti kalian. Dan tidak hanya sampai di situ, setelah mereka mengajak manusia kepada kebidahan yang mereka bangun di atas kejahilan tadi, kemudian mereka menjadikan itu sebagai prinsip sebuah kebenaran. Siapa yang tidak buat maulid sesat. Siapa yang buat maulid bagus. Iya. Jadi tidak hanya berakhir pada satu titik buat maulid saja, nggak sampai di situ. Iya, setelah mereka buat, mereka ajak manusia, ya, kemudian mereka bangun prinsip agama mereka di situ. Siapa yang buat maulid bagus, tidak buat maulid sesat. Tidak hanya sampai di situ dengan ucapan diperangi, masjid-masjid yang tidak ada maulidnya harus direbut.
nggak berhak untuk tinggal di Aceh, nggak berhak untuk tinggal di Indonesia. Begitulah kebidahan, terus dan terus. Jadi nggak berakhir pada satu titik. Apa saja dari kebidahan, apa saja.